Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi dalam UBD, khususnya pada aspek yang keempat, yaitu kemampuan perspektif. Anggota-anggota kelompok kami adalah Agnes Luciana Purba, Jihan Husna Fadilah, Sri Kantiuta Soid, dan Winda C. Banjarnahor. Perspektif adalah kemampuan untuk berpikir kritis dalam memahami konteks dan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menjawab pertanyaan maupun masalah kompleks. Perspektif digunakan untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menilai kesimpulan, implikasi, serta asumsi yang dibuatnya. Perspektif peserta didik dalam pembelajaran berbeda-beda karena peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap materi yang baru dipelajarinya. Perspektif dapat dimaknai sebagai cara memandang sesuatu terhadap materi yang diterimanya. Peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat yang pertama, melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. Yang kedua, mampu menilai suatu masalah berdasarkan teori dan bukti. Dengan demikian, kemampuan perspektif artinya siswa memiliki wawasan luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang yang berbeda, kritis, logis, serta dapat dipercaya berdasarkan teori dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi atau teori prosedur belajar. Nah, dalam kemampuan perspektif terdapat 5 aspek. Yang pertama, kredibel, yang kedua, mengungkapkan, yang ketiga, wawasan, yang keempat, masuk akal, yang kelima, tidak biasa. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kredibel. Menurut KBBI, kredibel mempunyai arti dapat dipercaya. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat memperoleh informasi atau bukti lainnya yang dapat diterima untuk bisa dipercayai dan sudah terbukti kebenarannya sehingga dapat dipercaya sebuah bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh penilaian dan evaluasi pemahaman UBD, aspek memiliki perspektif dalam pembelajaran matematika. Indikator menentukan besar keuntungan, besar kerugian, dan persentasenya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan besar keuntungan, besar kerugian, dan persentasenya dengan benar. Untuk penilaiannya, jenis penilaiannya tertulis, alat penilaiannya, soal pilihan berganda. Yang kedua adalah mengungkapkan. Mengungkapkan merupakan kemampuan untuk melihat situasi atau konsep dari sudut pandang orang lain secara terbuka dan menyeluruh. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat menerangkan dengan jelas, menerima saran dan kritik dari orang lain secara terbuka dan menyeluruh. Lalu, contoh penilaian dan evaluasi pemahaman UBD, aspek memiliki perspektif dalam pembelajaran matematika. Indikatornya mengungkapkan hubungan antara penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Tujuannya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat mengenai hubungan penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Lalu, alat penilaiannya adalah rubrik. Yang ketiga adalah wawasan. Dalam KBBI, wawasan memiliki arti tinjauan, pandangan, serta konsepsi cara pandang. Ketika memiliki perspektif, peserta didik dapat memperoleh wawasan atau pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka mengenai permasalahan yang sedang diamati. Contoh penilaian evaluasi pemahaman UBD, aspek memiliki perspektif dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, indikator memecahkan masalah terkait dengan bunga tunggal. Tujuannya, peserta didik mampu memecahkan masalah yang diamatinya, yaitu bunga tunggal berdasarkan pemahaman baru yang didapatnya. Penilaian, jenis penilaiannya adalah tertulis, lalu alat penilaiannya adalah soal uraian.
Yang keempat adalah masuk akal. Pengertian masuk akal menurut KBBI adalah dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis secara sederhana. Masuk akal dalam kaitannya memiliki perspektif adalah siswa dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Contoh penilaian dan evaluasi pemahaman UBD aspek memiliki perspektif dalam pembelajaran matematika. Indikatornya, menentukan bunga tunggal dan pajak. Tujuan, peserta didik mampu menentukan bunga tunggal dan pajak pada aritmatika sosial. Penilaiannya, jenis penilaiannya adalah tertulis, lalu penilaiannya adalah rubrik. Lalu masuk ke aspek yang kelima, yaitu tidak biasa. Tidak biasa memiliki arti berbeda dari biasanya atau yang lain. Yang dimaksud tidak biasa adalah penilaian dilakukan dari berbagai sudut pandang. Contoh penilaian dan evaluasi pemahaman UBD aspek memiliki perspektif dalam pembelajaran matematika. Indikatornya, mengenal fenomena atau aktivitas yang terkait dengan penjualan dan pembelian. Tujuannya, peserta didik mampu memberikan pandangannya mengenai fenomena atau aktivitas yang terkait dengan penjualan dan pembelian. Penilaiannya, dalam menanggapi nilai siswa, guru hendaknya tidak hanya mempertimbangkan dari sudut pandang kognitif, namun juga dari sudut yang tidak biasa, seperti psikososial ataupun fisiologis. Berikut adalah rubrik penilaian. Dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4 terkait kemampuan perspektif. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.